Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan kembali di pelajaran IPA kelas 4. Bagaimana teman-teman, sehat semua? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang gaya, yang dimana pada kehidupan sehari-hari kita secara tidak sadar melakukan suatu gaya, baik itu gaya dorong ataupun gaya tarik, yang dimana gaya ini kita berikan terhadap benda-benda yang diam, yang asalnya semula diam, kemudian kita berikan gaya, baik itu gaya dorong atau gaya tarik, maka benda tersebut akan menjadi bergerak. Nah, gaya mempengaruhi terhadap suatu benda, yang dimana pengaruh gaya terhadap benda dibedakan menjadi, yang pertama, gaya mengubah bentuk benda. Kemudian yang kedua, gaya memengaruhi benda diam. Yang ketiga, gaya memengaruhi benda bergerak. Kemudian yang keempat, gaya di dalam air. Nah, keempat ini kita akan pelajari lebih lanjut. Yang pertama, gaya mengubah bentuk benda. Gaya dapat mempengaruhi bentuk benda. Benda yang dapat diubah bentuknya umumnya merupakan benda padat. Maksudnya, bentuk benda tersebut yang semula utuh kemudian kita berikan gaya, baik itu gaya tekan ataupun gaya tarik, maka benda tersebut tidak utuh seperti semula, artinya menjadi berubah baik bentuknya ataupun wujudnya. Contohnya ketika seorang pengrajin guci memberikan suatu gaya tekan pada tanah liat tersebut, maka akan menghasilkan lekukan yang berbeda, sehingga nanti hasilnya akan menjadi guci. Kemudian yang kedua contohnya yaitu kita menekan kaleng minuman. Nah, yang semula utuh kemudian kita berikan gaya tekan, maka kaleng tersebut akan berubah menjadi penyok. Hal ini berkesimpulan bahwasannya gaya mengubah bentuk suatu benda. Lalu yang kemudian kedua, gaya memengaruhi benda diam. Benda yang semula diam kemudian bergerak karena diberikan gaya. Contohnya adalah meja. Meja asalnya diam, kemudian kita berikan gaya, maka akan berpindah tempat, baik itu didorong ataupun ditarik. Juga gerobak akan bergerak ketika ditarik sapi. Nah, di sini ada dua orang. Yang pertama memberikan gaya tarik terhadap suatu benda, kemudian yang kedua memberikan gaya dorong. Masing-masing dari orang tersebut memberikan suatu gaya terhadap benda, sehingga benda yang asalnya diam menjadi bergerak. Lalu yang kemudian contoh, seorang tukang bakso mendorong gerobak tersebut. Nah, hal ini gaya yang diberikan oleh tukang bakso tersebut memengaruhi benda diam, yaitu gerobak yang asalnya diam kemudian diberikan gaya dorong, maka akan bergerak. Lalu yang selanjutnya, sapi memberikan gaya tarik sehingga gerobak tersebut bergerak karena ditarik oleh sapi. Lalu kemudian yang ketiga, gaya memengaruhi benda bergerak. Ya, maksudnya gaya dapat mengakibatkan benda yang bergerak menjadi diam, bergerak lebih cepat atau berubah arah. Nah, contoh ketika kiper menahan bola yang ditendang oleh musuh. Nah, hal tersebut memengaruhi benda yang asalnya bergerak menjadi diam. Lalu kemudian ketika contoh yang kedua, umpan crossing yang dilakukan oleh pemain bola kemudian disundul oleh pemain depan. Nah, di sini mengakibatkan benda berubah arahnya. Lalu kemudian contoh yang ketiga yaitu gaya memengaruhi benda yang bergerak menjadi lebih cepat karena
pengayuh sepeda tersebut melakukannya dengan kencang, yang akhirnya memengaruhi benda tersebut bergerak menjadi lebih cepat. Nah, kemudian gaya memengaruhi kecepatan gerak benda. Kecepatan gerak benda dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, besar kecil gaya yang bekerja pada benda. Misalnya semakin besar gaya yang digunakan untuk menarik ketapel, maka semakin jauh kerikil terlempar. Kemudian yang kedua, besar kecilnya gaya gesekan. Gaya gesekan merupakan gaya yang bekerja pada benda, tetapi arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Gesekan yang besar antara benda dan permukaan akan menyebabkan gerak benda lebih lambat. Contohnya, sepeda di jalan beraspal lebih mudah bergerak atau lebih cepat dibandingkan di jalan berbatu, di mana sepeda di jalan berbatu bergerak dengan lambat. Kemudian yang keempat, gaya di dalam air. Nah, benda-benda yang dimasukkan ke dalam air akan diberikan gaya angkat oleh air. Berikut hal-hal yang mungkin terjadi karena adanya gaya angkat oleh air. Yang pertama, benda mengapung. Jika gaya berat benda lebih kecil dari gaya angkat air. Yang kedua, benda melayang. Jika gaya berat benda sama besar dengan gaya angkat air. Yang ketiga, benda tenggelam jika gaya berat benda lebih besar dari gaya angkat air. Di sini ada gambar yang dimana FA merupakan gaya angkat air, kemudian W gaya berat benda. Nah, ilustrasi di sini ada benda terapung di mana gaya angkat air lebih besar daripada gaya berat benda, sehingga mengakibatkan benda terapung di atas air. Kemudian benda melayang. Nah, benda melayang di sini gaya angkat air sama dengan gaya berat benda, sehingga menjadikan benda yang berada di dalam air melayang. Kemudian ilustrasi yang ketiga, benda tenggelam, di mana pada peristiwa ini gaya angkat air lebih kecil daripada gaya berat benda, sehingga benda tersebut menjadi tenggelam. Nah, contoh benda mengapung seperti kapal laut, lalu kemudian benda tenggelam seperti kita memasukkan batu ke dalam air, maka akan tenggelam. Kemudian contoh yang ketiga, benda melayang, yaitu telur ketika dimasukkan ke dalam air maka akan melayang. Hal ini dipengaruhi oleh gaya, baik itu gaya angkat air, kemudian gaya berat benda. Alhamdulillah, pembahasan kita cukup sampai di sini. Silakan teman-teman bisa mencari contoh yang lain. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa terus belajar, tetap giat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.